Mora dan kawan-kawan. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang efisiensi termal siklus turbin gas langsung terbalik dan SCO2 yang dimaksudkan untuk pembangkit listrik kecil. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian abstraknya dulu. Jadi di mana tujuan dari makalah ini atau paper ini adalah untuk mempelajari apakah kehilangan efisiensi atau efisiensi loss yang terjadi pada angka bilangan Reynolds yang kecil bisa menjadi suatu masalah bagi turbin gas listrik kecil. Dan jika ini masalahnya, untuk menilai apakah penggunaan siklus daya alternatif seperti supercritical SCO2 atau inverse Joule-Brayton cycle memungkinkan untuk menyelesaikan masalah ini. Berikutnya kita masuk ke bagian introduction dulu. Jadi kerugian efisiensi dalam turbomesineri itu terdiri dari kerugian profil, kerugian air wall, kerugian tip clearance, flow separation, dan yang terakhir adalah kerugian dari kinetic energi kinetik. Nah, efisiensi turbomesineri ini bergantung pada geometri dari bilah-bilahnya itu, fluida-fluida yang bekerja, thermal state-nya, Mach, dan Reynolds number bilangan Reynolds dan Mach, dan kecepatan dari shaft-nya. Nah, bilangan Reynolds dalam aliran fluida didefinisikan sebagai rasio dari gaya inersia terhadap viskositasnya, gaya viskositasnya. Itu seperti ini rumusnya. RE sama dengan rho CL per ini. Nah, jadi pada high RE atau bilangan RE yang tinggi terjadi turbulent flow atau aliran turbulen, dan aliran laminar itu terjadi pada low RE atau bilangan RE yang rendah. Nah, berikutnya di mana pembangkit listrik termal ini biasanya menggunakan siklus Rankine dengan perubahan fase di fluida yang bekerja. Bisa menggunakan Joule-Brayton cycle tanpa phase change atau perubahan fase, atau kombinasi dari keduanya. Nah, ini adalah alasan utama mengapa pada makalah ini, pada studi ini berkonsentrasi dalam mempelajari efek angka Reynolds-nya itu dalam efisiensi turbomesineri. Objektif dari paper ini adalah untuk mempelajari apa yang tadi disebutkan ini di atas, di mana apakah Reynolds efisiensi loss itu bisa menjadi suatu masalah untuk gas turbin berukuran kecil, dan apabila ini masalahnya untuk menilai apakah penggunaan siklus daya alternatif di supercritical atau inverse Joule-Brayton cycle menyelesaikan masalah ini. Nah, berikut adalah influence of the Reynolds number on turbomachinery efficiency. Bisa dilihat ini figur satunya ini, di mana ini menunjukkan Mollier diagram yang merepresentasikan proses ekspansi melalui adiabatic turbine, yaitu yang A ini adiabatic turbine, dan ini yang B-nya ini adiabatic kompresor, di mana garis OA ke OB merepresentasikan proses sebenarnya, dan garis OA ke OBS itu merupakan proses ideal atau reversible prosesnya. Nah, di sini ada figur 2 yang dimana ini Reynolds efficiency loss according to DNC and PNS. Jadi, berikutnya ada figur 3 yaitu friction factor versus Reynolds number for different relative roughness. Jadi saat bisa dilihat di sini saat si RE-nya menurun atau decrease akan terjadi peningkatan atau increase ke relative roughness-nya ini. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, dalam jurnal ini ada pembahasan scaling down conventional real gas turbine. Dari jurnal ini kita dapat mempelajari kombinasi optimal sistem kogenerasi turbin gas, yaitu yang diketahui 30 kW, 65 kW, dan 200 kW. Juga
pada jurnal ini dikatakan mereka mengadopsi sebuah pabrik dengan skala menengah yang sebenarnya sebagai model analisis. Lalu yang diperkecil menjadi 0,50 dan 0,2. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Basrawi beserta teman-temannya. Terus juga ada pada scaling down ini, adapun kita juga dapat mempelajari sebuah atau suatu keberadaan tren global dalam parameter desain gas turbin komersial yang ada. Dan parameter desain utama ini sampai rasio tekanan P dan TIT itu suhu masuk turbin serta aliran massa udara yang dilambangkan dengan MA sampai turbin gas nyata yang mengikuti tren global selepas atau terlepasnya dari si pabriknya ini. Selanjutnya. Oke, yang slide ini itu ada gambar 4 di mana menunjukkan P-nya itu ada di layar kiri, sedangkan TIT-nya ada di kanan, itu melambangkan sebuah fungsi daya gas turbin. Poin yang sesuai dengan gas turbin ini nyata, dan garis yang mewakili tren dengan regresi linear tuh yang garis panjang itu. Nah, dua garis kecenderungan yang berbeda dari regresi linear ini juga diperlukan untuk menyesuaikan data nyata tersebut, seperti gas turbin pada tugas berat yang berdaya tinggi, dan yang lainnya untuk gas turbin aeroderivatif yang berdaya rendah. Dengan adanya perbatasan yang memisahkan kedua kelas terletak di suatu antara 50 sampai 80 megawatt. Dan setelah P dan TIT ini diketahui bahwa daya gas turbin yang diberikan yaitu aliran massa udara sesuai maksudnya itu dapat diperkirakan dengan metode perhitungan. Oke, selanjutnya. Pada scaling down ini juga atau pada jurnal ini juga menyinggung bagaimana mempertimbangkan kondisi ISO, yaitu di mana diketahui tekanan total 101,325 kilopascal dan suhu totalnya itu sebesar 288,15 Celcius. Pada saluran masuknya kompresor, yaitu, nanti pada di tabel 1, setelah ini itu menunjukkan asumsi utama yang dibuat untuk perhitungan Reynolds satunya. Dan di scaling down ini dengan parameter ini, aliran massa udara dan Reynolds ditunjukkan pada gambar 5 yang akan kita lihat pada slide selanjutnya sebagai fungsi daya gas turbin. Dan diketahui bahwa Reynolds lebih kecil 2 kali 10 pangkat 5. Dan ketika daya lebih rendah dari sekitar pada jurnal 1,5 megawatt seperti yang terlihat pada mungkin nanti ya untuk gambarnya seperti yang terlihat pada kotak. Pada gambar 5 nanti akan diperbesar sebagaimana dijelaskan dalam pendahuluannya, mungkin bisa di selanjutnya untuk melihat gambarnya. Oke. Pada gambar 5 itu kan diperbesar lagi ya yang di kiri bawah itu, dan ini hasil perbesarannya itu ada di layar kanan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pendahuluan sebelumnya, di bawah nilai Reynolds ini adalah kerugian efisiensi mulai menjadi signifikan. Terlihat dari grafiknya. Dalam kasus seperti ini disarankan untuk mempertimbangkan apakah penggunaan jenis lain dari siklus Joule-Brayton dapat menghindari perolehan rendah. Ini tabel 1 itu menunjukkan asumsi utama yang dibuat dari perhitungan Reynolds. Oke, maaf, boleh lanjut? Oke, selanjutnya di jurnal juga menyinggung study of two non-conventional cycle for low power gas turbine. Pada persamaan di atas, dilihat dari equation, ada dua kemungkinan dapat dipertimbangkan untuk melawan efek penurunan bilangan Reynolds yang terjadi saat menurunkan mesin turbo. Yang pertama, bisa dilakukan dengan menggunakan siklus terbaik, yaitu siklus terbalik dari gas turbin.
seperti yang dinyatakan oleh Fuji beserta teman-temannya pada jurnal. Dan yang terakhir dapat dilakukan dengan menggunakan siklus loop tertutup, CO2 dan siklus superkritis, seperti yang diusulkan oleh Rovira beserta teman-temannya pada jurnalnya ya. Dan untuk membangkitkan siklus daya, dan untuk mengembangkan atau apa ya, untuk mengembangkan siklus daya si superkritis ini menjadi semakin populer karena penggunaan suatu tekanan superkritis dalam siklus SCO2 yang seperti bisa dilihat di layar bawah ini A dan B. Adapun siklus yang ditunjukkan seperti tadi pada gambar yang di bawah ini masih sama, itu digunakan untuk mempelajari keduanya. Dan tata letak yang digunakan relatif lebih mudah karena tujuan jurnal ini bukan untuk mempelajari siklus terbalik, melainkan untuk menilai apakah si bilangan Reynolds ini dapat mengalami peningkatan dengan menggunakan siklus sejaran Brighton standar atau tidak. Mungkin boleh dilanjut. Oke. Pada jurnal ini juga terdapat tabel 2, itu dua terlebih dahulu, di mana menunjukkan parameter operasi utama yang dipilih untuk dua siklus yang terdapat di study of two non-conventional cycle for low power gas turbine ini. Dan sedangkan tabel 3 itu menunjukkan data suhu dan tekanan yang diperoleh untuk kedua siklus pada rasio kompresi efisiensi yang maksimum. Oke, berikutnya masuk ke konklusi atau kesimpulan. Yang pertama itu adalah kita dapat memperkirakan atau mengekspek bahwa akan terjadi kerugian efisiensi yang tidak dapat diabaikan di turbo machinery setiap kali si Reynolds number ini berada di bawah nilai kritisnya, critical value-nya. Yang keduanya adalah dalam kasus spesifik siklus turbin gas Brayton standar, faktor ini menjadi signifikan ketika daya shaft-nya itu sekitar 1 megawatt. Yang ketiga adalah siklus loop tertutup SCO2 Brayton kelihatannya ini menjadi alternatif yang menjanjikan untuk menyelesaikan masalah ini karena jumlah Reynolds number ini mengalami peningkatan berkat kepadatan cairan yang tinggi ya. Yang keempatnya ini adalah untuk menghindari ukuran turbo machinery, disarankan untuk mengurangi kecepatan si fluidanya ini di inlet compressor, yang mana dapat dilakukan pada saat yang sama saat mempertahankan si bilangan Reynolds yang tinggi ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Berikutnya masuk ke sesi tanya jawab.
Cek. Ref, izin nanya dong. Ya, dipersilakan, Alvin. Izin bertanya Pak, saya dari RC Alvin Pramudia Saputra di 2010-311-1071 ini bertanya ke kelompok ini, apa sih yang melatar belakangi jurnal ini dalam berkonsentrasi dalam mempelajari efek bilangan RE dalam efisiensi turbo machinery ini? Oke, baik Alfian. Pertanyaannya ditampung dulu ya. Terima kasih. Halo, tes. Masuk nggak? Yes. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Muhammad Fatih Kusuma dengan NIM 0103-11102. Izin bertanya mengenai kelebihan dan kekurangan dari gas power plant atau pembangkit listrik tenaga gas ini. Oke, baik Fatih. Terima kasih atas pertanyaan. Halo, izin bertanya. Ya, masuk. Saya Atala Nabila Bita, NIM 2010-31196. Pengen bertanya kalau misalkan pada suatu kasus itu ada terindikasi gitu, ada penurunan kompresor, kinerja dari kompresor itu kira-kira penyebabnya apa ya? Oke, terima kasih Atala atas pertanyaannya. Oke, saya akan mencoba menjawab pertanyaan Saudara Fatih yang tadi kelebihan dari gas power plant ya. Iya. Oke, jadi kelebihannya itu yang kami dapatkan yang pertama itu dia efisiensinya relatif lebih tinggi. Yang kedua ini konstruksi dari alatnya itu ya lebih sederhana dan area atau luas area yang dibutuhkannya itu lebih kecil. Nah, yang ketiganya ini kelebihannya kapasitas elektriknya itu lebih bervariasi. Yang keempat ini dia itu relatif lebih ramah lingkungan ya daripada PLTU kalau kita bandingkan pembangkit listrik tenaga uap. Nah, yang terakhir ini kelebihannya kecepatan dalam merespon kenaikan powernya itu lebih tinggi. Itu saja jawaban yang kami dapat. Bagaimana jawabannya? Apakah bisa dipahami? Oke, paham. Terima kasih, Pak ya. Baik, terima kasih teman. Untuk saya akan menjawab pertanyaan dari Alfian untuk pertanyaan nomor 3. Bilang apa yang melatar belakangi jurnal ini dalam berkonsentrasi untuk mempelajari si efek bilangan RL pada efisiensi turbo machinery kan. Nah, sebelumnya itu pada jurnal ini diketahui bahwa pembangkit listrik termal itu biasanya menggunakan siklus Rankine dengan perubahan fasa
dalam fluida kerja. Nah, siklus Joule-Brayton ini tanpa perubahan adanya fase atau kombinasi keduanya. Beda kan sama siklus Rankine yang sebelumnya. Dan pada jurnal ini, dalam hampir semua kasus, daya nominal yang diketahui itu kan sangat tinggi, sehingga beberapa ratus megawatt mungkin dianggap normal. Yang menjamin bahwa biasanya Reynolds lebih besar dari Reynolds CR, itu bisa dikatakan Reynolds lebih besar dari Reynolds CR ini. Tapi jika suatu mesin turbo diberikan cukup kecil, ini untuk contoh kasusnya, pada mesin turbo itu bakalan kehilangan efisiensi yang akan menjadi faktor penting yang harus diperhatikan. Dan hal ini dapat terjadi pada pembangkit listrik tenaga surya dengan konsentrasi yang kecil, seperti yang digunakan turbin gas dengan kolektor parabola yang berbentuk silinder atau dengan piringan bola. Jadi turbin gas berdaya rendah ini dapat digunakan untuk penelitian daya baru atau bisa mengubah fluida kerja asli seperti CO2 pada skala laboratorium yang diketahui pada jurnal. Jadi menunjukkan bahwa hilangnya efisiensi mesin turbo ini adalah salah satu kelemahan utama. Jadi yang bisa melatar belakanginya itu kelemahan utama dari siklus Brayton thermal surya yang terbuka dan langsung dengan skala yang kecil. Mungkin untuk nomor 3 jawabannya seperti itu. Apakah sudah jelas? Oke, Nadia, terima kasih ya. Oke. Untuk jawaban nomor 2, kalau dari pemahaman yang saya ketahui serta dari sejalannya jurnal ini, penyebab yang diketahui pada jurnal kenapa terjadi penurunan kinerja itu dalam suatu kasus kompresor diketahui bahwa penyebab ini pada saluran match yang masuk itu melebihi sekitar 0,7 aliran yang telah diketahui pada jurnal. Di atas sudah menjadi transonik dan ketika terjadi transonik itu akan menyebabkan adanya gelombang kejut dalam aliran dan terjadilah penurunan si kinerja itu. Jadi penyebab utamanya adalah jumlah match saluran yang melebihi dari yang bisa yang disebut kayak melebihi sekitar 0,7, di mana 0,7 adalah batas kekuatan dari si kompresor pada jurnal ini. Mungkin Revaya bisa ditambah atau dari Atala bagaimana? Apakah sudah jelas atau tidak? Oke, baik, bisa dipahami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Izin bertanya pada Mora. Ya, untuk itunya sudah berapa pertanyaan yang masuk tadi? Tadi 3, Pak. Sudah 3. Oke, yang berikutnya ada lagi nggak yang presentasi untuk kelompok yang belum melakukan presentasi? Sepertinya ada ya, setahu saya. Sudah masuk bergabung di virtual Zoom? Izin, Pak. Ya. Saya izin presentasi ya, Pak. Ya. Oke, kalau ada untuk yang bagian ini bisa ditutup yang presentasinya, lalu dilengkapi ya pertanyaan apa yang ditanyakan, kemudian jawaban apa yang ditanyakan tadi, kemudian dituliskan di PowerPoint-nya, diketik jawaban, pertanyaan dan jawaban. Nanti setelah semuanya dilengkapi, kemudian dikirimkan di Edmodo beserta dengan dokumen ini ya, dokumen video
record dari presentasinya, video rekamannya. Untuk presentasinya bisa ditutup. Baik, Pak. Kalau begitu, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mempersiapkan sebentar, Pak. Maaf, Pada Mura, saya nggak bisa record, Pak. Belum dapat izin, Pak. Ya, untuk